Apa itu sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik? Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab Psikorat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional yang bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif. Pemikiran ekonomi kaum klasik Adam Smith tahun 1723 hingga 1790. Siapa itu Adam Smith? Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, Skotlandia tahun 1723. Guru besar dalam ilmu falsafah di Universitas Edinburgh. Perhatiannya di bidang logika dan etika yang kemudian semakin diarahkan kepada masalah-masalah ekonomi. Ia sering bertukar pikiran dengan temannya yaitu Guernsey dan Thorpe dan Voltaire. Adam Smith adalah pakar utama dan pelopor dalam mazhab klasik. Teori yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Selanjutnya ada Jean-Baptiste. Jean-Baptiste adalah seorang pakar ekonomi kelahiran Prancis yang berasal dari keluarga saudagar dan menjadi pendukung pemikiran Adam Smith. Jean-Baptiste dilahirkan tahun 1766 di Inggris, 10 tahun sebelum Adam Smith menerbitkan The Wealth of Nations dan meninggal tahun 1834. Saya memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya saya yaitu teori tentang pasar dan pemasaran dan dikenal sebagai hukum Say Law, yaitu supply creates its own demand. Tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang terakhir adalah David Ricardo. David Ricardo adalah seorang pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir, metode pendekatan hampir seluruhnya deduktif. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan juga lebih sistematis. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut 4 kelompok permasalahan, yaitu teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional, dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Sekian pembahasan kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan selamat pagi.